Habibie Ainun ini pertama ke Jerman, ya pas selesai balik ke Indonesia aja, nyontek ya. Nah, lisensinya tuh sangat kecil, delaynya sangat kecil. Lalu misalkan untuk penyimpanan kan sering juga tuh kita masalah kan di HP contohnya. Iya, sering penuh. Anda sudah Perangkat Anda sudah penuh. Itu sering terjadi di Android, sudah penuh. Itu sering terjadi di Android. Itulah yang menyebabkan saya pakai ganti HP. Coba kalau dipilih lagi nih, ada kita pilih lagi nih. Kalau ingin kerja, ya kerjanya ini kan tentang IT lah ya, kan Sipki jurusan IT. Mau kerja di luar negeri dengan gaji fantastis atau mau kerja di dalam negeri dengan gaji ya biasa gitu. Misal Sipki ditawari, misalnya sekarang nih Eric Iwan tengah jadi miliarder nih, tengah mencari IT untuk membangun website Zoom supaya lebih besar misal. Ternyata Sipki dapat undangan itu, misal ya. Sipki dapat undangan untuk kerja di Cina. Oh, kerja di Cina untuk kerja di sana, gajinya itu besar. Atau mau pilih kerja di jangan disebut. Tidak apa-apa. Atau ingin kerja di Indonesia aja. Ingin kerja di Indonesia dengan gaji yang biasa gitu. Jadi mana itu? kalau boleh jujur sebenarnya enak kerja di luar sih, karena apa namanya, pertama bisa kita dapetin ilmunya tuh, ternyata di luar kayak gini gitu kan. Terus kalau menurut Siti kayaknya mau nggak mau dan pasti akan datang walaupun di luar akan pulang ke Indonesia sih. Soalnya kayak sudah 20 tahun di sini kan, walaupun uang sudah banyak di sana ya pasti masih nyaman sama rumah sih gitu. Jadi kalau misalkan ditawarin di luar ya mau sih keluar dulu gitu kan. Kalau sudah selesai baru balik lagi ke Indonesia gitu maunya. Ini kayak cerita Habibie Ainun ini pertama ke Jerman, pas selesai balik ke Indonesia aja, nyontek ya. Enggak, banyak apa namanya, ada kayak Omsit itu kan ada juga terus apa namanya, dia bagian jaringan dulu kan. Kalau zaman sebelum 2000 itu kan sektor internet kan masih manual tuh. Iya, manual itu. Belum secanggih sekarang. Iya. Jadi Omsit itu cerita gitu kan. Jadi di perusahaan itu yang bisa itu cuma ada 6 dan dari Indonesia itu cuma dia sendirian gitu kan. Jadi lumayan besar sih peluangnya. Dan walaupun sudah besar tapi capek kata Omsit itu. Ya apa namanya? Resiko sih, ada uang, ada usaha gitu. Oke. Kalau milih deh, pilih lagi nih untuk Sipki. Kalau bekerja di masa depan itu ya, itu mau posisi kerjanya itu sebagai apa gitu? Apakah sebagai kreatif dalam bikin aplikasi atau sebagai programmer atau fokusnya ke sini, itu maunya di mana gitu? Aku kurang paham juga sebenarnya tadi ngomong apa ya. Coba mau di mana? Sebenarnya Siti kalau kerja itu nggak terlalu milih-milih sih, asalkan masih dalam bidang yang Siti bisa gitu. Nah untuk sekarang Siti itu masih makan semua desain makan, website makan, Android makan gitu. Jadi kalau misalkan ada Siti ini dong, oke gitu kan. Jadi asalkan jangan yang Siti nggak bisa gitu. Misalkan contohnya kayak administrasi, ngurusin data-data absen banyak gitu. Nah itu Siti orang bisa karena nggak terlalu teliti, orangnya kan suka lupa juga gitu. Lagi itu dalam hal yang Siti bisa dan mampu, insya Allah mau aja sih di posisi apa gitu. Jadi sesuai dengan bidang yang ada di dalam Sipki gitu ya, yang keahlian gitu ya. Oh ya, apakah walaupun jadi seorang yang sesuai dengan Sipki kayak programmer ataupun yang lain gitu ya, ada dalam hati Sipki itu ada terbesit ingin jadi pengusaha atau dagang gitu, atau
membangun proyek sendiri, bukan kayak bekerja dengan orang itu, atau membangun proyek sendiri gitu? Sebenarnya ada sih, karena Siti sekarang juga rintis usaha, tapi Siti tahu tuh, karena kan dari SMA sudah kerja kan, dan lihat data-data bos gitu kan, karena untuk menjalankan usaha dan proyek kayak gitu butuh budget yang banyak banget gitu kan. Jadi selagi kerja ini kumpulin dulu dari ilmunya, jadi dapat tuh ilmunya. Jadi ketika kita mau menjalankannya sendiri, wah iya dulu waktu sama bos ini kayak gini gitu, jadi tahu kan. Kalau untuk usaha sebenarnya ada, tapi kayak masih belum mampu untuk terlalu maju gitu kan, ya masih Lumayan lah aja sih untuk jajan-jajan ya. ya. Lumayan. Jajan kalau Jajan-jajan ada kan. soalnya kalau yang usaha sendiri itu biasanya dari mahasiswa kliennya, yang paling tinggi itu cuma dari KPU Prabu sih kalau yang paling jauh. Oh kalau yang jauh Bali pernah juga. Bali Keren juga, jauh ke Bali. Enggak sih. Iya. Iya, iya. Oh ya. Coba tadi mau nih. Aja dikit-dikit deh tentang tadi SCSI lagi deh. Oh ya, kalau di SCSI ini kan kata Rizky tadi terbuka untuk luar ya, untuk umum juga. Apakah seluruh jurusan itu bisa masuk ke SCSI gitu? Ataukah hanya yang berhubungan dengan SI, IT, habis itu komputer? Kalau jurusan atau fakultas kayak misalnya saya pendidikan matematika atau teman saya yang di ilmu Quran dan tafsir ingin masuk SCSI itu bisa deh? Jawabannya bisa kayak gitu, apa namanya, soalnya kayak apa ya, di dulu dari pendidikan takbiah juga ada mbak siapa namanya, Siki lupa gitu, itu sering juga ikut dulu, tapi dia milih-milih gitu, suka nanya kan, Siki minggu depan apa gitu kan, boleh nggak kalau request desain gitu. Mbak itu suka desain kan, jadi oke mbak, kami usahakan desain gitu kan. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, cuman kalau untuk menjadi pengurusnya itu masih tertutup, masih belum kami open untuk semuanya gitu. Tapi kalau member dan ikut belajar itu boleh-boleh aja. Oh member ya, jadi ada member ya. Jadi kalau saya nih bisa jadi member dulu kayaknya. Mungkin ada kartu member nanti. Oke. Oh ya, kemarin itu sempat lihat deh di status tapi gak ku screen lagi, lupa ini. Menang lomba apa itu ya Siti? Tim besar itu. Ya. Gak ke screen, mungkin bisa di screen dulu, bisa di Siti aja yang share screen nih kalau ada gitu ya, Al-Fatihah. Nah, mau apanya? Itu sebenarnya lomba yang kamu ikuti itu apa sebenarnya itu? Saya hanya lihat sekilas itu. Kalau lomba yang kami ikutin itu nama lombanya Teknologi Euforia. Itu lombanya dari Unsri sih, cuman tingkatnya sudah nasional, dia sudah lumayan serem. Iya, gitu kan. Iya. Soalnya kemarin kaget juga gitu kan waktu pengumuman, dia tahapnya ada lumayan banyak nih. Iya. Dari tahap awal apa namanya? Pendaftaran penyisian tuh cuma apa namanya? Tahap penyisian dari ngasih proposal, cuman proposal oke lanjut. Nanti babak selanjutnya buat tampilan kasarnya gitu. Lanjut lagi ke babak semifinal, terus ke babak final baru presentasi sama hasil webnya gitu. Wow, banyak kami iya lumayan banyak tahap. Apa namanya? Kami ikut yang lomba web dev yang mengembangkan web. Itu timnya bertiga sih sesuai namanya, tim SAR, Siti, Amin, Rido. Jadi tim SAR. Ya gitu. Ya kaget juga sih kemarin, alhamdulillah dapat juara kedua kan. Soalnya waktu finalis kemarin lumayan banyak, ada IPB, ada ITK, ada mana? UI, ada Unsri juga. Unsri. Ya UI ada juga UI. Jadi udah luar biasa sih. Kalau boleh tahu websitenya itu yang kayak mana sih sebenarnya? Websitenya tuh kami kemarin diskusi tuh, awalnya kami mau membuat website yang menghubungkan semua komunitas. Soalnya di Indonesia saat ini kan banyak nih komunitas dan mayoritas orang itu suka berkomunitas. Tapi ketika kita ingin cari komunitas yang bersangkutan agak susah tuh, dan mau nyari SDM-nya gitu kan. Awalnya mau buat itu, cuman kendalanya kemarin tuh ya,
lupa pokoknya nggak jadi gitu kan. Tiba-tiba nggak jadi gitu kan, apa namanya, sudah dari ide lain, dari ide berita. Jadi kami itu konsepnya nyari masalah tuh, masalah yang ada di Indonesia gitu kan. Ternyata bencana alam masuk, dan kami lihat lagi di Sumsel bencana alam ini termasuk gangguan nggak? Ternyata termasuk gangguan kan, kayak kebakaran hutan itu bisa ISPA, kayak tanah longsor itu bisa hambat lalu lintas gitu, atau banjir yang bisa buat macet. Nah jadi karena masuk juga di tema lombanya, kami pilih bencana alam gitu. Wow, saya gak kepikiran kayak gitu. Aduh, iya kalau di IT itu yang saya pikirkan itu media biasanya gitu ya. Oke. Kalau apa tadi ya? Kalau di DSC ya, DSC tadi ya, DSC ya. Itu program utamanya yang kalian gugus itu apa ya? Yang dari UIN deh, DSC UIN Arifata, program utama yang digugus itu. Dari masing-masing lah, dari SCSI sama DSC gitu. Sebenarnya program utamanya itu yang Kapatek itu sih, yang ada tahunan. Tapi itu bukan dari SCSI atau DSC juga, itu punya kampus sih, punya fakultas. SCSI cuman kayak ngebantu fakultas gitu. Kalau misalkan yang utamanya lebih ke ini sih, kayak kami ada mingguan, ada pembelajaran. Nah, tiap bulan itu ada pembelajaran yang cukup advance gitu. Misalkan kayak kalau kemarin kan masih basic ya. Ya, basic Java. Basic. Nah, kalau misalkan yang bulanan itu biasanya lumayan dalam tuh, misalkan pakai teknologi apa ya, atau pakai tools apa gitu. Misalkan contohnya framework apa gitu. Ini kalau sekarang ya, ini nih saya cari-cari tahu juga nih, kenapa sih kalau perusahaan tentang teknologi kayak Google ya, Zoom, habis itu Google Meet, habis itu ada Yahoo dan lain-lain itu, kenapa ada perusahaan yang tetap ada eksis sampai sekarang, eksistensinya masih ada kayak Apple dan lain-lain, tapi kenapa ada yang bangkrut gitu? Apa sih menurut Rizky? Ada yang Kalau bangkrut kayak gitu? ada yang aneh gitu. Iya, kayak Yahoo sekarang ya. Yahoo kan sekarang ini katanya sudah nggak ada lagi, tapi saya akses masih ada kok. Saya akses masih ada, tapi nggak tahu servernya dari mana gitu ya. Kalau menurut Sidki, ambil konsepnya dari ini sih, game Rockstar. Jadi ada publisher Rockstar. Dia itu konsepnya gini, kasih apa yang pengguna minta gitu. Nah, yang perusahaan bangkrut itu, ini boleh sebut merek nggak nih? Nggak usah lah ya. Nggak usah merek ini. Ambil contohnya di HP nih, kan kita HP kan sudah Android. Iya. Tapi pada saat itu ada perusahaan yang masih belum juga tuh Android. sudah cukup kenal gitu Iya. kan. Nah itu salah satu contohnya. Padahal pengguna mintanya Android yang bisa ini, Iya. bisa ini. Tapi yang dia ada nggak memenuhi keinginan pengguna gitu. Jadi ya otomatis pindah. Aku tahu sih itu kayaknya mereknya apa. Ada sering muncul di film Bollywood India itu kayak biasanya merek HP. Oke. Jadi tidak sesuai dengan ingin pengguna gitu ya. Konsumen itu tidak puas gitu, sehingga dia kurang daya konsumsinya gitu ya. Oh ya, ini dengar ini sudah mulai dengar belum bahwa 5G mau masuk ke Indonesia tapi kok nggak masuk gitu. Oh iya, sudah ya, pasti sudah loh, karena SI kok aku juga tahu sudah muncul di beranda YouTube gitu. Itu menurut Sidki apa sih bagaimana dampak gitu kalau 5G itu bisa masuk ke Indonesia? Tapi kan 5G itu banyak dicekal gitu ya, ada yang dari Belanda gitu, tapi Indonesia kan Pak Jokowi welcome gitu ya. Itu gimana menurut Sidki kalau dampaknya ya? Iya, dampaknya itu bagus nggak untuk Indonesia kalau? Sangat bagus sih kalau menurut Sidki. Ini kita bicara sisi positifnya. Iya, sisi positifnya dulu.
diiklankan 5G itu contohnya ya ada operasi online karena latensinya itu kecil gitu kan. Cuman kalau menurut Siti itu juga bisa diimplementasikan ke misalnya ngerjain project online. Kalau misalkan untuk desain kan sudah ada Canva ya. Iya. Nah kalau misalkan untuk video kan belum ada tuh. Soalnya Siti suka dapat alhamdulillah dapat project video juga. Kalau ngerjain bareng itu harus di satu lokasi, belum bisa ada yang online gitu, filenya di online dan kita ngeditnya bareng di sana. Itu salah satu contohnya bisa ngerjain project lebih luas lagi gitu karena latensinya tuh sangat kecil, delaynya sangat kecil. Lalu misalkan untuk penyimpanan kan sering juga tuh kita masalah kan di HP contohnya. Iya, sering penuh. Perangkat Anda sudah penuh. Itu sering terjadi di Android. Udah penuh, itu sering terjadi di Android. Itulah yang menyebabkan saya pakai ganti HP. Iya. Nah, kalau di 5G itu bisa diatasi kayak gitu kan. Soalnya sistem dari aplikasi, misal contohnya game nih, kita ambil contoh yang mudahnya ya. Di game itu data yang dikirimkan itu cuma kayak posisi gitu. Jadi data gambar, data size dan lain-lainnya itu sudah ada di HP kita. Dan yang di online kannya itu hanya perintah komennya saja. Ketika kita akan maju, kan komen maju ke pusat dan ke yang lain yang online di sana, jadi kitanya maju gitu. Nah tapi kalau misalkan sudah ada 5G, data-data gamenya itu data air, data tokohnya, data tanahnya itu bisa di save juga. Jadi di HP kita nggak perlu install lagi, nggak perlu kepenuhan memori lagi gitu. Kalau Google itu Google Stadia kalau nggak salah namanya. Iya, Google Stadia. Google Stadia itu salah satu teknologi yang mau buat cloud gaming juga. Jadi nggak perlu install lagi, cukup kayak nonton YouTube jadi jatuhnya. Keren. Kita klik bisa dimainkan gitu. Iya. Keren juga jadi. Tidak makan ruang ya. Betul. Itu kalau dari segi konsumen sih. Kalau misalkan untuk perusahaan bisa kayak pengiriman pos online, supir online. Jadi supirnya itu bisa nggak ada manusianya lagi gitu. Wow. Cukup dari jauh karena delaynya itu sudah sangat kecil. Aku juga membayangkan ini kalau 4G aja, 4G di HP aku ini 4G ya. Wah, sinyalnya itu kalau Telkomsel nyebut merek loh. Itu bisa sampai 10 Mbps ini kalau download 10 Mbps. Kalau 5G itu kira-kira berapa sih? Kalau 4G 10 Mbps. Jadi ketika aku download aplikasi 1 giga. Jadi 10 Mbps. Jadi sekitar berapa ya? Kok lemot sekali matematika saya. Jadi ketika 10 Mbps jadi 100 MB itu hanya 10 detik jadi ya. Jadi 100 detik itu 1 giga. Jadi kurang dari 2 menit 1 giga. Kalau 5G itu mungkin gimana sih kecepatannya bisa nyampe itu kalau 2 kali lipat dari 4G jadi sedikit. Kalau misalkan klaimnya 5G sih bisa sampai 10 giga sih. 10 giga per detik. Mereka. Iya. Per detik. Wow. Itu kalau klaimnya mereka. Tidak buffering lagi itu. Tapi itu masih tergantung ke ini sih kan. Iya. Tingkat sinyalnya, tingkat powernya gitu. Soalnya kan kayak di 4G kan antara Telkomsel dan antara yang satu ini ya. Iya. Teman, jangan sebut merek kok, tadi sebut merek. Enggak dibayar juga sama dia. Mungkin dia dengar, mungkin mau kasih sponsor. Iya. Ya ada apa-apa. Jadi bisa iya, ini sudah di record. Iya, tadi record bro, dari awal tadi. Oh ya, mantap. Memang seperti itu kok podcastnya. Iya. Jadi bisa 10 giga per second gitu. Wow, banyak wow. Iya, 10 giga loh. Itu nggak macet-macet lagi, tapi tantangannya itu mau masuk itu agak susah mungkin ya. Indonesia di luas mungkin. Jadi iya, kalau saya nih kalau ke Bangka itu ya, kalau sekarang ini walaupun sinyalnya sudah 4G kayak di Palembang nih 4G-nian nih. Kalau saya balik ke Bangka itu kalau enggak pakai kartu T itu tel ya
Itu nggak ada yang bisa internet, nggak bisa internet itu. Jadi itu mungkin PR selanjutnya ya untuk Pak Kominfo. Saya lupa siapa menterinya ini. Oh, oke. Nah, ini Sidki, jelas lah nih terakhir nih. Melihat kemajuan sekarang nih ya, baik dari informasi, dari teknologi kan banyak ya. Harapan Sidki nih ya untuk teknologi di Indonesia. Oh, besar sekali ya pertanyaannya ini. Tapi ini terbuat jadi. Untuk teknologi di Indonesia itu apa sih harapan untuk Sidki untuk harapan Sidki untuk Indonesia, dan apa yang Sidki lakukan untuk berkontribusi untuk harapan tersebut? Nah, gitu. Wah, pertanyaannya cukup berat ini ya. Kalau ini dari segi teknologi ya. Iya. Kalau permintaan Sidki ya mungkin bisa kayak lebih transparan dan serba online sih. Soalnya kalau misalnya kayak mau ribet ngantri gitu kan cukup capek juga gitu kan, masih konvensional. Ya itu sih lebih contohnya yang Google Slide tadi kan, dari ekosistemnya di online kan saja gitu. Soalnya kalau misalkan pemerintahannya online juga kan kita nggak bisa seuzon lagi kan gitu kan. Oh iya, sudah kelihatan nih di website ini. Pokoknya malam ini ternyata gini. Ya, hasil namanya. Kalau sekarang kan kayak gimana, kayak abu-abu kemarin tuh tiba-tiba resmi gitu. Tiba-tiba kemarin tuh lari tanda tangan presiden. Nggak tahu. Tiba-tiba sekretariat presiden nge-live kedatangan UU itu gitu. Nggak ada kurang ya, itu kalau mungkin bagus juga ya untuk informasi, jadi informasinya lebih terbuka gitu ya. Misalnya kayak beberapa perusahaan juga malah mengeluarkan budget yang sangat banyak agar operasional mereka itu transparan gitu. Soalnya itu karena itu sangat penting transparan, dan kontribusi yang bisa Sidki lakukan yang pertama belajar sih, karena dengan Sidki belajar dan dapat ilmunya, kalau misalkan ada yang membutuhkan untuk seperti itu, insya Allah Sidki siap gitu kalau misalkan ditanya kan. Soalnya suka dilema mahasiswa itu kan, mereka kadang nggak siap gitu ketika dihadapkan dengan suatu problemnya. Jadi kontribusinya dengan belajar itu sih, belajar yang baik gitu. Oke, sekarang semester 5 ya, tinggal dikit lagi. Semoga kita lubar gitu ya, lulus bareng. Iya. Kita kan satu angkatan. Lulus bareng ya, jadi bisa ketemu pas wisuda gitu ya. Oke. Amin. Oke, terima kasih Sidki sudah datang di Renis Podcast. Oke, sehat selalu ya. Selalu berprestasi ya. Tukir lagi juara-juara di lain ya, angkat ke nama UIN ya. Dan juga untuk kelas-kelasnya semangat ya. Kalau ada kelas hubungi lagi. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Bye juga udah diundang. Oke, saya tutup. 5 4 3 2 1. This is After Campus Reddit Podcast. 5 4 3 2 1 After Campus Reddit Podcast. Nantikan episode selanjutnya.